bagaimana you menjalankan Pancasila? Para pemimpin kita itu melanggar sumpah. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Waktu Gestapo atau menjelang Gestapo, ada 3 kekuatan politik di Indonesia. Bung Karno himself, powerful, PKI, dan tentara. Lah setelah terjadi Gestapo, PKI tersingkirkan. Bung Karno itu banyak didukung oleh PKI lewat doktrin Nasakom. Maka terjadilah proses yang akibatnya Bung Karno tersingkir, dan yang tinggal di panggung politik itulah kekuatan tentara. Pak Harto itu selain Panglima Angkatan Darat, juga ketua partai tentara. Ketua partai tentara pertama namanya Jenderal Sudirman, tapi belum terorganisasi. Ketua partai tentara kedua itu namanya Nasution. Yang ketiga namanya Yani. Yang keempat namanya Soeharto. Bertahan 30 tahun. Tidak ada kongres partai tentara yang mengganti ketua. Pak Harto bertahan sampai dilengsarkan. Jadi sebenarnya bukan kudeta merangkak. Ya kita bisa beda pendapat. Sebab itu power struggle. Itu adalah akibat Bung Karno menciptakan dui fungsi. Ini saja banyak orang nggak mengerti. Kalau saya menanya mahasiswa saya mengajar di Unhan, Sesko TNI dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Kalau saya tanya, siapa yang menciptakan dui fungsi? Pak Nas. Salah. Pak Nas itu jalan tengah, tidak memberi peranan politik kepada tentara. Yang memberi peranan politik kepada tentara, melegalkan peranan politik kepada tentara, itu Bung Karno dengan menjadikan tentara salah satu kekuatan Golkar. Di situ tentara menjadi kekuatan politik legal. Terakhirnya di kemudian hari, tentara yang dijadikan kekuatan politik legal ini kemudian berhadapan dengan Bung Karno, dan setelah Gestapo Bung Karno kalah dan tersingkir. Itu kira-kira. Itu soal tafsiran. Tentu saja Anda boleh membuat tafsiran lain. Seperti juga film mengenai Gestapo. Ya harus ditafsirkan kembali, begitu. Ya pokoknya tafsiran lah. Nah, sekarang saya mau katakan hal yang sudah dikatakan tadi. Komunisme itu sudah bangkrut. Ajaran Marx komunisme itu bangkrut. Tapi jasanya besar, jangan lupa. Anda tahu nggak, yang dibayangkan Marx pertama kali akan jadi negeri komunis itu Amerika Serikat. Ironis kan? Tapi justru karena ajaran Marx, kapitalisme Amerika yang diharapkan akan bertransformasi menjadi negara komunis, karena ajaran Marx ditakut-takuti, lo kalau macam-macam lo jadi komunis lo. Kapitalisme memperbaiki diri. Bertahanlah Amerika sampai sekarang. Sedangkan buah pikirannya Marx, Lenin, membuat Uni Soviet, cuma 70 tahun bubar. Bubar. Tanpa satu peluru dari Eropa, tanpa satu peluru dari Amerika. Bubar aja. Apa rahasianya kok bubar? Dia tidak bisa menjawab tantangan. Satu ideologi, satu sistem politik, kalau tidak bisa menjawab tantangan yang dihadapinya, dia akan bubar. Ini menjelaskan kepada Anda kenapa Amerika bertahan 200 tahun lebih, Uni Soviet hanya 90 tahun. Padahal 70 tahun. Padahal senjatanya Uni Soviet sama canggihnya dengan senjata Amerika. Jadi kembali lagi, kalau negeri itu tidak bisa meladeni, menjawab tantangannya, maka negeri itu akan bubar, nggak usah diserang. Ini jawaban kita, tantangan kita sekarang. Bisa nggak Pancasila menjawab tantangan? Bisa nggak Pancasila menjawab tantangan keadilan, apa namanya itu, sila kelima itu? Kalau itu nggak jalan-jalan, apa yang akan terjadi di Indonesia? Saya ditanya di sebuah stasiun TV mengenai Pancasila. Saya bilang, bagaimana you menjalankan Pancasila? Para pemimpin kita itu melanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Dan saya jelaskan kenapa Indonesia tidak maju, kenapa Singapura maju, kenapa Korea Selatan maju,
Taiwan maju, Israel maju, karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina, daratan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, ya dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua berdari sumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Itu kira-kira. Assalamualaikum.